Ya Rubicon ya 2 hari minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan STNK dan BPKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Irsun Arif dari Forum News Network masih terus bisa menemani Anda semua. Saya mendapat banyak pesan pribadi dan juga berbagai komentar dengan ada yang kecewa ya seputar penjelasan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Ini tentang pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap laporan harta kekayaan milik pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK, Rafael ini memiliki harta senilai 56,1 miliar. Dia menjadi pegawai pajak paling tajir, bahkan jauh lebih tajir dibandingkan dengan Dirjen Pajak Suryo Utomo. Tapi itu yang dilaporkan secara resmi. Sudah lama diketahui bahwa sebagian besar LHKPN yang itu tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Banyak yang melaporkan jauh lebih kecil dari harta kekayaan atau aset-aset yang sesungguhnya mereka miliki. Banyak diantaranya yang sengaja disembunyikan, ya, tidak melaporkan. Karena tadi kalau kayak Rafael Alun saja kan ini sebenarnya 56,1 miliar aja sudah tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai pajak eselon 3. Nah, mereka ini biasanya yang melaporkan harta kekayaannya dengan tidak jujur itu disembunyikan harta kekayaannya itu dengan cara menitipkan atau mengatasnamakan orang-orang yang tidak punya hubungan atau terafiliasi dengan keluarga dengan mereka ini ya. Karena kan kita tahu bahwa yang harus masuk dalam laporan harta kekayaan itu adalah si yang bersangkutan suami istri atau anaknya ya. Tetapi seperti dikatakan oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, tidak ada sanksi pidana bagi para penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya secara tidak benar. Ini sanksinya hanya bersifat administratif saja. KPK kemarin hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 telah memanggil dan memeriksa Rafael Alun. Dia diperiksa selama 9 jam dan ternyata ini tidak seperti ekspektasi dari para netizen, dari publik, dia langsung ditahan. Ini juga antara lain yang membuat juga publik jadi semakin kecewa ya. Kepada media yang mencegatnya seusai pemeriksaan, itu Rafael Alun menolak menjawab substansi dari pemeriksaan. Dia malah minta para wartawan untuk mengasihaninya, berbelas kasihan kepada dia karena dia sangat capek sudah diperiksa oleh KPK selama 9 jam, itu kata Rafael Alun. Nah, mengapa banyak yang kecewa dan mempunyai kesan KPK tidak terlalu serius menangani kasus Rafael? Mari kita simak lagi penjelasan dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam jumpa pers yang digelar kemarin. Pada awal keterangan persnya, Pahala menjelaskan mengapa KPK baru bertindak sekarang. Padahal sebagaimana penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD, PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau ini tim money laundering itu telah mencurigai harta jumbo milik Rafael Alun itu dan sudah melaporkan ke KPK sejak tahun 2012. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu. Hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan,
Yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD, istri anaknya, itu benar. Tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu. Gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Pas jabatannya sudah harus melapor. Jadi sebelum itu dari LHKPN tidak punya wewenang untuk mengambil data ataupun informasi sebelum 2011. Karena yang dikasih LHKPN 2011 ini surat kuasanya buat tahun itu. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau PPATK bilang kasih laporan ke kita 2012, iya, ini saya baca laporannya. Saya baca. Itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Ya, periodenya segini, sementara dia wajib lapornya di ujung sini. Saya harus bilang juga, tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita punya. Gitu. Oleh karena itu, kita bilang, kita baca pasti yang PPATK, bagian yang dari kita tindaklanjuti, tapi karena periodenya jauh, gitu, pada saat ini kita perhitungkan dalam pemeriksaan, tapi polanya saja yang kita ambil. Kira-kira kayak mana sih ini orang jalannya. Selain LHKPN yang paling gede, publik juga bertanya-tanya, apakah komplek perumahan yang dimiliki oleh keluarga Rafael Alun di Manado itu sudah masuk dalam LHKPN? Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektar, dimiliki 2 perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LHKPN-nya, sudah ada. Gitu. Jadi 2 perusahaannya. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan 2 dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya sejuta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Itu atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja. Itu ya, jadi perbedaan ini saya pikir secara teknis perlu diterangkan karena boleh sebesar apapun perusahaannya, tapi kalau di LHKPN hanya nilai saham pendaftarannya saja yang pertama. Gitu ya, itu menerangkan gitu. Yang berikutnya di 6 perusahaan ini kalau teman-teman lihat di LHKPN itu masuk di kategori surat berharga. Itulah nilainya. Saya banyak ditanya berapa nilai perusahaannya, ya sebesar nilai sahamnya. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar, gitu. Nilai 6 perusahaan ini, gitu. Baik yang dimiliki oleh yang bersangkutan, istri, anak maupun yang lainnya, gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar, tapi LHKPN-nya tidak terefleksi di situ. Nah, yang berikutnya sesudah dari Minahasa Utara, kita lakukan pemeriksaan lapangan, kita ke pemerintah daerah, kita lihat pendaftaran usahanya dulu, gitu ya. Bahkan kita ke BPN, melihat ini dulu asalnya beli dari mana, harganya berapa, gitu ya. Itu bagian dari proses di Minahasa Utara. Nah, dari penjelasannya tadi kita tahu kendati sudah masuk dalam LHKPN, tapi yang dilaporkan itu hanya kepemilikan saham senilai 1, miliar rupiah, ya, 1,5 miliar rupiah. Padahal kan dari berbagai laporan media harga rumah di komplek tersebut itu ada yang nilainya sampai 2 miliar. Belum lagi kalau kita bicara rumah mewah milik keluarga tersebut di salah satu sudut di kota Manado. Ini juga rumahnya juga kayak apa ini rumah orang yang sangat tajir lah gitu ya.
Kemudian soal harta kekayaan Rafael di Jogja, ini kemarin juga dijelaskan oleh Pak Hala Nainggolan. Ini yang kan di Jogja ini keluarga Rafael itu punya rumah mewah itu seluas 2.000 meter. Ini malah lengkap dengan kolam renang dan gym pribadinya ya. Selain itu juga ada sebuah restoran yang cukup mewah dan berada di kawasan yang cukup mahal di Yogyakarta, ya ini kawasan Timoho. Tim juga sudah ke Jogja gitu kemarin gitu, dan sudah melihat juga yang teman-teman ributin di ini masuk apa enggak gitu segala macam, termasuk perumahannya. Tapi itu masih jalan timnya, ya yang Jogja agak rumit sedikit gitu dibanding yang Minahasa Utara. Tapi saya akan update nanti kalau sudah ada hasil dari yang Jogja gitu ya. Secara singkat mungkin yang Jogja sedang jalan, prosesnya sama, kita lihat ada perusahaannya apa enggak, kalau ada pemilikan propertinya, kita lihat nama siapa, kita ke BPN. Gitu ya. Tapi sekali lagi yang di LHKPN hanya yang atas nama yang bersangkutan, istri dan anak. Kalau dibilang ini punya dia tapi enggak ada di LHKPN, itu kayak apa? Kita lihat dokumennya. Kalau emang bukan atas nama dia, istri dan anak, memang dia tidak wajib mencantumkan di sana. Jadi kita masih harus menunggu hasil tim KPK ya kalau soal harta kekayaan Rafael yang di Jogja tadi, karena kayak ini tim kata Pak Hala Nainggolan tadi tengah bekerja. Sekarang bagaimana dengan mobil Rubicon? Ini yang jadi awal mula menyebabkan publik tercengang. Mario, anak Rafael Alun yang melakukan penganiayaan terhadap David, itu kan ketika itu dia menggunakan mobil Rubicon, dan harganya ini mobil Rubicon itu kalau baru itu di atas 1 miliar. Bahkan yang terbaru, seri terbaru sekarang harganya sampai 1,8 miliar. Ya Rubicon ya 2 hari minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan BPKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan, itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang Harley David, yang Rubicon. Nah ini menarik sekali ya penjelasan tentang Rubicon tadi. Ada tanda-tanda ini Rafael memang sengaja menyembunyikannya dan tidak melaporkannya. Sebab berkali-kali sebab dia dalam beberapa penjelasan sebelumnya dia tidak mengakui memiliki Rubicon, bahkan termasuk motor gede tadi ya. Tapi dari unggahan Mario, mobil itu kan sudah cukup lama dia kendarai ya, dan bahkan itu pernah dibawa masuk ke Taman Nasional Tengger di kawasan Gunung Bromo. Ini juga menarik perhatian karena harusnya tidak boleh dilakukan semacam itu. Ini juga menarik karena kawasan Tengger ini, kawasan Gunung Bromo itu tidak boleh diperkenankan mobil-mobil pribadi bisa masuk ke kawasan itu. Kenapa kok Mario kemudian mendapat keistimewaan? Kan dia, saya kira kalau dari sisi, sekali lagi kalau dari sisi jabatan bapaknya itu yang jabatan kelas rendahan, hanya eselon 3, hanya kepala bagian gitu. Apakah kekuatan uangnya yang kemudian membuat dia bisa masuk ke kawasan Tengger dan Gunung Bromo tadi? Sementara soal motor gede, Mario Dandi itu sering memamerkannya di akun media sosialnya, dan Rafael itu juga pernah ada sebuah foto yang menunjukkan bahwa Rafael juga mengendarainya. Sayangnya Pak Hala Nainggolan kemarin tidak menjelaskan soal rumah-rumah mewah Rafael yang tersebar di berbagai kota, terutama di Jakarta ya. Karena di Jakarta ini dari unggahan akun media sosial istrinya, yakni Ernike Parondek, itu Rafael ini diketahui mempunyai sejumlah rumah mewah. Beberapa media juga melaporkan Rafael itu punya rumah mewah yang cukup luas di kawasan Simpru Golf. Ini sebuah kawasan elit di Jakarta Selatan ini. Katanya sih harganya ditaksir itu puluhan miliar, bahkan bisa tembus sampai sekitar 60-70 miliar. Jadi hampir dipastikan laporan harta kekayaannya yang cukup luar biasa tadi, yang 56,1 miliar itu belum apa-apa. Jadi sangat mungkin harta kekayaan dari Rafael dan keluarganya ini tembus sampai ratusan miliar rupiah. Pak Hala Nainggolan kemarin menyatakan dalam pemeriksaan terhadap Rafael, KPK itu punya keterbatasan, kata dia. Karena itu
mereka terus melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Pala Nainggolan kemarin menyatakan dalam pemeriksaan terhadap Rafael, KPK itu punya keterbatasan. Karena itu mereka terus melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Karena Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan lah yang punya kewenangan soal itu. Target kita bukan sekedar mengklarifikasi ini hartanya benar apa enggak, tapi asalnya dari mana. Kalau asalnya bisa dipertanggungjawabkan, kalau di LKPN kan asal harta kan cuma disebut waris, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hasil sendiri. Cuma itu aja. Nah ini yang kita dalemi nih sekarang, termasuk laporan PPATK kita baca, mau dia pakai apa gitu, kita baca sekarang. Ya, tapi targetnya sekali lagi bukan hanya meyakinkan bahwa hartanya 51 miliar, tanahnya itu ada semua, lantas yang lainnya oke gitu, enggak gitu. Kita cari asalnya sekarang. Makanya jadi agak lama karena kita cari asalnya, dan ini periodenya panjang ke belakang. PPATK seperti saya bilang 2003 transaksinya udah disebut, walaupun dia belum wajib lapor. Kira-kira itu ya. Yang terakhir satu lagi Pak Pala, gitu. Tadi sempat disinggung bahwa ada geng-geng gitu di pejabat Kemenkeu gitu ya. Nah, apakah KPK sendiri sudah mengindikasi ada banyak pejabat Kemenkeu yang memiliki harta wajar gitu. Nah, kalaupun ini jadi momentum juga bahwa pencegahan ini kan kurang disorot gitu, pencegahan dari KPK. Nah, ini momentum juga buat KPK bahwa ini lagi disorot juga nih gitu. Apakah bisa kita melihat bahwa diagendakan gitu, pejabat-pejabat siapa aja Kemenkeu yang akan diklarifikasi harta kekayaannya ke depannya gitu. Terima kasih Pak Pahala. Yang terakhir, yang pertama jawabannya sabar. Ya pastilah kita ini. Tapi kalau dibilang geng ya bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi aja si ini nih sama si ini. Kita lihat oh iya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat. Misalnya itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Kayak PPATK bilang pakai orang lain, baik kita lihat bener enggak. Pakai nama lain atau pakai PT, enggak tahu kita. Enggak tahu karena ini baru ini juga kita masuk ke wajib lapor yang kasus pidananya belum ada. Biasanya kan kalau udah ada baru kita dimintakan. Ini gimana caranya kalau belum ada? Masyarakat bilang hartanya tinggi, dan kalau dibilang nggak boleh mewah, kita nggak urus lah main itulah. Pokoknya kalau hartanya tinggi, boleh asal-asalnya jelas. Nah ini kita mau ngeliat asalnya. Kalau ini kita dapat polanya, saya sih dengan teman-teman juga pengen bener gitu kan. Ini gimana, kayak yang saya sebut tanda kutip geng itu juga bisa kita capture lewat pola yang udah jelas. Jadi bagi Anda yang merasa kecewa dengan KPK karena tidak langsung menangkap dan menahan Rafael Alun, mohon bersabar. Tapi saya sepakat, kita harus terus kawal kasus ini. Sebab kasus ini terbongkar karena peran dari para netizen dan yang kepo dan ceriwis sehingga kasus ini menjadi viral. Belajar dari kasus Sambo, ketika para netizen terus mengawal kasusnya, akhirnya kasus keluarga Sambo bisa dituntaskan juga. Padahal dia punya kerajaan di Mabes Polri. Posisi Rafael Alun, walaupun kemungkin deh ini sama tajirnya dengan Verdi Sambo, tapi kan dia tidak sesakti atau sekuat Verdi Sambo. Saya Arsman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.